Mari kita bernyanyi. Yesus dona pasabam rohat. Yesus dona pasabam rohati. Yesus Tuhanku. Ito gudi urupi ngolupi. Yesus Tuhanku. Molotung ro pangunjunani. Molotung ro pangunjunani. Nang gogo nang parukilani. Nang parukilani. Laos di sidoro Tuhaki. Yesus Tuhanku. Tuhaki. Yesus Tuhanku. Yesus dona manatap ngolupi. Yesus dona manatap ngolupi. Molo saya marsakau. Saya di sarion unang susau. Rion unang susau. Unang mandeleau. Molo tungro parukilani. Notung ro parukilani. Nang gogo nang parukilani. Laos di sidoro Tuhaki. Sidoro o Tuhaki. Yesus Tuhaku. Molo huingo Yesus Tuhaki dang bema biarau. Oh huingo Yesus Tuhaki dang bema biarau. Nak pegodang mangarsak ngoluki. Nang manausak ngoluki. Sabam dorohaku. Bam dorohaku. Molo tungro pangunjunani. Ro pangunjunani. Nang gogo nang parukiloni. Laut di doro o Tuhan ki. Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Selamat pagi para remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, seluruh jemaat Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol, dimanapun berada. Sesuai himbauan pemerintah pusat, daerah, dan pengurus Gereja Pentakosta Indonesia, dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah virus Corona COVID-19 agar melakukan social distancing atau jarak sosial, maka kita Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol mengadakan ibadah live streaming atau ibadah di rumah. Mari kita sama-sama menjaga himbauan ini dan kita menjaga kesehatan kita masing-masing dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, dan kita siap menerima kasih anugerah Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat lagu penyembahan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, kuserahkan hatiku, semua kuberikan padamu. Kuserahkan hatiku, semua kuberikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari kita sama-sama menaikkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan yang memimpin ibadah dimanapun kita masing-masing berada. Agar Tuhan memimpin kita dari awal, pertengahan hingga selesai. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun masing-masing berada, yang mengikuti ibadah di rumah ataupun mereka yang belum bisa pada hari ini. Kita berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kita, puji-pujian, penyembahan dan persembahan, agar Tuhan berkati. Berdoa untuk semua pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Berdoa juga untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Besi Burian, di tengah-tengah kita. Untuk memimpin kita dalam doa, kami mengundang Bapak Sintua J. Huta Galung berdoa di tengah-tengah kita. Kita angkat lagu penyembahan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku
Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Terima kasih ya Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Engkau telah memberi. Engkau memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Hingga di pagi hari ini Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah kami ya Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau di pagi hari ini. Di pagi hari ini, terlebih dahulu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi kami, Engkau kuduskan ibadah kami. Terlebih dahulu, kuduskan hati kami, biar kami menyembah Engkau, memuji dan memuliakan dengan segenap hati dan setulus jiwa kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, kuasa Tuhan ada di setiap rumah anak-anak yang ibadah menyembah Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kami, kemuliaan Tuhan hadir di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami sangat percaya akan Tuhan, sangat percaya akan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah ibadah kami ya Tuhan, yang sederhana ini ya Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengajar, karena kuasa Tuhan kami undang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami undang di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, seperti mana Bapa pada saat ini di dalam dunia ini ya Tuhan, yaitu virus corona yang mengganggu kehidupan kami, yang mengganggu iman percaya kami, mengganggu kami menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuasa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan ada di setiap hidup kami, di setiap dimanapun kami berada. Bapa yang Maha, kami serahkan semua ke dalam tangan anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang melaksanakan ibadah Tuhan. Biarlah kuasa bekerja lewat ibadah kami pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang menggenapi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan.
melakukan ibadah Tuhan di pagi hari, yang mengikuti ibadah kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi anak Tuhan, hamba Tuhan yang ambil bagian pada saat ini. Engkau kuduskan hati mereka Tuhan untuk melayani Engkau. Biar segala lagu puji-pujian, lagu penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Yesus Kristus, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan, memuliakan Engkau ya Yesus. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk melakukan itu. Engkau buka mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu senantiasa memberkati kehidupan kami, memberkati kami ya Tuhan, menguatkan iman dan yang lewat firman dan hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kami pada Tuhan. Urap tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biar hamba-Mu berbicara itu semua karena firman Tuhan, karena kuasa Tuhan berbicara melalui hamba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah kami ya Tuhan, persembahan yang kami akan berikan, Tuhan berlipat-lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, inilah ibadah kami yang sederhana ini Tuhan, yang telah Engkau buka di dalam nama Yesus. Engkau bekerja Bapa, Engkau yang turut campur tangan melalui kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan dengan kuasanya akan menjaga kita, menopang kita, dan memulihkan hidup kita. Sekaligus memberkati kita pada hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Abel Siburian. Sekaligus memimpin kita dalam doa dan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Sambil menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Kita angkat lagi lagu penyembahan itu. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus, Yesus tak ada. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Allah di dalam surga, Bapa yang baik, Juru Selamat kita. Dia senantiasa menjagai, melindungi, memelihara kita, sehingga keadaan kita baik, tidak berkekurangan dalam segala hal. Kita percaya sampai berakhirnya wabah ini dari tengah-tengah bangsa, bahkan tengah-tengah dunia, pemeliharaan Tuhan akan selalu nyata bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 126 ayat 1 dan 4. Semua jemaat Tuhan yang ikut mengambil bagian dalam ibadah ini, kami undang untuk membuka sendiri Alkitabnya sehingga dapat menemukan Mazmur 126 ini dalam kitab saudara. Kita dengan hikmat mendengarkan ibadah ini dan juga tidak mondar-mandir di rumah, tetapi dengan hikmat mengikuti ibadah ini sebagaimana mestinya kalau kita beribadah di rumah Tuhan. Dan juga kami ingatkan hari Jumat kita akan mengadakan Paskah, ya, ibadah Paskah 10 April 2020 yang akan kita mulai sama seperti hari ini jam 9 pagi. Kami ingatkan juga kita ada hari Senin, sektor 1 itu selalu melakukan ibadah
Giliran sektor 1 adalah Senin untuk ibadah, untuk puasa dan juga doa. Mari kita ambil bagian semuanya di sana. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah merupakan tema dari sinode kita tahun lalu. Pada bulan Juli, sinode ke-71. Rupanya pemimpin gereja kita telah memiliki satu firasat akan terjadi sesuatu dengan bangsa kita ini, sehingga dipilihlah Mazmur 126 ini, khususnya ayat 4, menjadi tema bagi sinode kita. Dan subtema yang diangkat pada waktu itu adalah gereja memposisikan dirinya sebagai bagian dari jawaban persoalan negeri. Sungguh luar biasa, saudaraku, bahwa tema ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan, karena pada waktu seperti sekarang inilah tema ini tepat untuk menjadi doa bagi setiap orang yang telah mengalami wabah COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam keadaan kita mengalami satu musibah, satu cobaan, satu ujian, atau ada hal yang dahsyat datang di dalam kehidupan kita yang hendak menghancurkan kehidupan kita. Tentu saja pertanyaan utama setelah kita tenang, setelah kita tidak lagi dalam kepanikan dan ketakutan, maka kita akan masuk kepada zona yang lebih berpikir dengan tenang. Dan di dalam zona inilah kita mempertanyakan atau bertanya kepada Tuhan, bahkan bertanya kepada setiap orang, kapankah keadaan ini dipulihkan? Kapankah keadaan kami dipulihkan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan pasti. Orang hanya dapat menjawab ini berdasarkan dugaan-dugaan, berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jikalau metode yang mereka pakai tepat seperti apa yang dilakukan di Wuhan itu, maka ada harapan bagi bangsa itu untuk terpulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi jikalau bangsa itu
gamang, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini, maka mereka akan kebingungan. Kita tahu bagaimana bangsa-bangsa sedang menangis terhadap keadaan ini karena rakyat banyak bangsa yang menganggap remeh, sehingga ketika musibah ini datang, wabah ini datang meliputi seluruh dunia, mereka dikejutkan. Mereka merasakan satu kedahsyatan yang tidak mereka dapat atasi dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan yang relevan bagi kita untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kejadian seperti COVID ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, ya, atau tidak sengaja. Sulit bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dipimpin oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang kita kenal itu tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Dengan kata lain, bahwa kejadian ini adalah merupakan suatu insiden, satu kecelakaan, satu perbuatan manusia. Banyak teori-teori konspirasi yang berseliuran di dalam internet yang mencoba memberikan gambaran sesungguhnya apa yang terjadi. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tetap bersandarkan kepada keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki otoritas atas hidup banyak orang. Tuhan itu berkuasa atas bumi dan alam semesta ini. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan seperti ini, maka wajarlah kita datang kepada Tuhan supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Kita tidak menanggapi ini seperti dunia menanggapinya, bahwa ini adalah sekedar penyakit yang akan berlalu begitu saja. Kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja untuk menggenapi segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah Dia nyatakan di dalam hidup manusia. Kita tahu Tuhan itu selalu bertindak untuk mengoreksi perilaku hidup manusia. Bukan sekarang saja ketika peristiwa ini terjadi, tetapi dari dahulu kala Allah telah menunjukkan otoritasnya. Otoritas yang tidak diberikan kepada gereja. Otoritas yang tidak diberikan kepada institusi apapun di atas bumi ini. Bahwa Allah memiliki otoritas, kuasa, karena Dialah Allah yang menyelamatkan, Dia adalah Allah yang mencipta, sehingga Dialah yang memeriksa kehidupan orang-orang yang ada di bumi ini. Saudaraku, kita tahu dan kita percaya bahwa peristiwa mewabahnya corona ini adalah satu peringatan dari Tuhan kepada manusia. Ada maksud Tuhan di sini yang harus kita coba pelajari, yang harus kita coba renungkan. Karena kalau tidak, berarti perbuatan Tuhan kepada dunia ini hanyalah untuk membinasakan kita. Dia tidak punya maksud lain bagi hidup manusia. Dia tidak punya maksud lain bagi hidup banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dibimbing oleh Tuhan dan mengetahui karakter Tuhan, sehingga kita mengetahui bahwa ini adalah satu koreksi yang datang dari Tuhan kepada hidup manusia. Karena memang manusia itu telah hidup dengan perilaku
dan keinginan hatinya yang semakin hari semakin jahat. Dan ini bukan pertama kali Tuhan melakukan. Ketika di zaman Nuh Tuhan melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan memeriksa bumi ini. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga, Dia menemukan kecenderungan hati manusia itu adalah untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan ketika Abraham, Lot berada di wilayah Sodom dan Gomora, maka Tuhan melihat dari surga bahwa kejahatan Sodom dan Gomora sudah melebihi takaran yang dapat dikompromi oleh Allah. Allah jijik dengan semua dosa itu, sehingga Dia melakukan koreksi terhadap bumi ini. Dia melakukan apa yang patut dilakukan sebagai moralitas Allah, sebagai pemimpin, pencipta, sebagai penyelamat hidup manusia. Dan Dia juga melakukan koreksi-koreksi kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Edom, Babilonia, dan kepada bangsa Israel itu sendiri. Dia melakukan koreksi-koreksi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita melihat bahwa Allah itu sedang bertindak terhadap bumi. Jadi kita harus memiliki satu keyakinan, ada Allah yang sedang campur tangan menunjukkan kuasanya kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini untuk melakukan perbaikan. Mereka yang berdosa, mereka yang tidak mengenal Allah, bahkan orang yang sudah mengenal Allah sekalipun harus mengalami koreksi Allah. Saudaraku, ada satu ayat yang sangat luar biasa yang saya temukan di dalam Yesaya 26 ayat 9b 10. Demikian bunyinya, yang saya lihat relevan dengan keadaan kita ini. Dia katakan di sini, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kalau saja Tuhan itu bukan Tuhan yang memiliki otoritas dan Tuhan yang tidak memiliki moralitas, yang tidak peduli dengan moralitas manusia, maka ayat ini menjadi tidak relevan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah person yang memiliki kuasa, yang memiliki moralitas yang telah Dia letakkan di atas bumi ini. Sehingga ketika Dia datang untuk melawat umat manusia, ketika Dia menghakimi manusia, maka penduduk dunia menyadari sebetulnya ada kebenaran yang harus memimpin hidup manusia. Ada moralitas yang harus dikerjakan atau dimiliki oleh manusia itu. Manusia itu tidak dapat melakukan segala hal sebebas-bebasnya. Sekalipun mungkin mereka berkata, saya tidak percaya dengan Tuhan kamu itu. Saya tidak percaya dengan semua omong kosong firman Tuhan yang kamu katakan.
Tetapi percaya atau tidak percaya itu bukan urusan Tuhan. Ketika dia melihat dari atas bahwa bumi ini sudah demikian jahatnya dan semua keinginan hati manusia itu sudah begitu jahat. Sampai-sampai mungkin hati Tuhan sudah sangat tersakiti karena semua moralitas dan semua kebenaran-kebenaran yang sudah Allah letakkan, tanamkan di hati manusia, yang sudah dia letakkan dalam kebenaran firman-Nya, yang sudah dikumandangkan di seluruh dunia, tidak memiliki dampak apa-apa. Saudaraku, kesalahan ini bukan saja kesalahan daripada orang-orang yang tidak mengalami atau tidak mengenal Allah. Sehingga Allah harus mengoreksi orang-orang fasik. Ya. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan belas kasihan pada orang fasik ini. Karena jikalau Allah saja hanya menunjukkan kemurahan dan menunjukkan anugerah dan anugerah, orang akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahwa dia dapat hidup melakukan apa yang dia mau. Sehingga dia akan melakukan kecurangan dan dia berpikir tidak ada satupun yang bisa melihat, tidak ada satupun otoritas yang dapat mengoreksi dia. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dengan cara yang berbeda. Sebabnya di ayat 10 dikatakan seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku. Jadi kalaupun Tuhan memberkati satu bangsa, dibuat keadaan bangsa itu baik, hukum berlaku di situ, orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Orang-orang jahat akan tetap berlaku jahat. Dan tidak ada satupun otoritas yang bisa melakukan itu. Itu sebabnya penjara itu penuh. Itu sebabnya kejahatan itu penuh. Dan Tuhan menunjukkan kepada dunia, kepada bumi ini, ada Dia, ada Allah, ada Yesus. Karena Yesus berkata, kepadaku telah diserahkan kuasa di surga dan di bumi ini. Jadi Dia datang ke dalam dunia ini melalui kuasanya untuk mengoreksi bumi ini. Supaya orang-orang fasik, supaya orang-orang curang bisa mengerti bahwa ada Tuhan yang selalu melihat dari surga, mengamati hidup banyak orang, sehingga kita harus belajar mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, orang bumi ditegur, orang-orang fasik dikoreksi, sehingga bumi ini turut menderita atas perilaku manusia. Salah satu hal yang positif, ya, dampak daripada COVID ini adalah bahwa dengan berhentinya kegiatan di seluruh dunia, maka polusi udara itu menjadi sangat berkurang. Akibat kesibukan manusia, bahkan Jakarta ini polusi pun banyak berkurang. Indonesia ini pun banyak polusi berkurang. Bahkan ada ukuran-ukuran yang menyatakan bahwa sampai 23% polusi itu sudah banyak berkurang. Bahkan lubang ozon yang selama ini menganga di langit oleh karena polusi itu sekarang telah menutup. Artinya Tuhan pun memberikan peristirahat terhadap penderitaan bumi ini akibat tingkah laku manusia. Manusia mungkin berpikir kami yang menderita atas semua perkara ini. Bumi ini juga ikut menderita. Tuhan harus memperhatikan setiap makhluk. Tuhan harus melihat dan memelihara semua ciptaannya. Bukan hanya manusia saja. Kita tidak tahu berapa lama
pemulihan datang dari Tuhan. Tetapi kita tahu dan kita percaya Tuhan sedang memulihkan bumi ini. Tetapi bukan hanya orang fasik ingin dijamah oleh Tuhan, tapi gereja juga ya harus dijamah. Ketika subtema daripada sinode kita Gereja Pentakosta Indonesia yang ke-71 berkata bahwa gereja memposisikan diri untuk memberi jawaban kepada persoalan bangsa. Saya sangat kaget ketika wabah ini datang. Justru saya melihat banyak orang percaya terkena musibah. Banyak pendeta-pendeta yang terkena musibah ini. Saya kaget, saudara. Loh, Tuhan, kami juga rupanya tidak luput dari koreksi. Kami juga tidak luput dari bahaya ini. Karena mungkin juga Tuhan melihat gereja tidak bisa lagi menjadi garam bagi dunia. Justru sepertinya gereja sudah mirip-mirip dengan dunia ini. Justru gereja mungkin sudah belajar seperti dunia ini. Berperilaku seperti dunia ini. Sehingga Tuhan harus mengoreksi. Kalau kita memperhatikan khotbah-khotbah zaman sekarang ini adalah tentang kemakmuran. Adalah tentang keberhasilan. Tentang self-improvement. Dari orang-orang yang hebat menurut dunia ini. Sehingga ketika kita memperhatikan gereja, maka kita menemukan orang-orang yang hanya mencari berkat dan keberhasilan. Dan keberhasilan yang mereka tuntut adalah menurut ukuran-ukuran dunia. Dosa tidak pernah lagi disinggung. Karena ditakutkan khotbah yang menyinggung dosa adalah khotbah yang membuat orang tersinggung dan lari dari gereja. Sehingga banyak khotbah-khotbah di akhir zaman ini hanya berkisar di kemakmuran dan keberhasilan-keberhasilan dunia. Tidak heran saudaraku ketika keadaan seperti ini dialami oleh Yeremia. Maka di dalam ratapan 2 ayat 14 itu dikatakan di sana, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan keadaan. Seharusnya gereja adalah partner dari pemerintah, partner dari atau katakanlah menjadi garam bagi dunia ini, menerangi hati banyak orang, sehingga orang itu terjamah, mereka disadarkan bahwa hidup mereka itu, walaupun mungkin mereka orang yang berhasil, walaupun mereka orang-orang yang berbahagia menurut dunia ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang berdosa di mata Tuhan. Hidup mereka akan binasa jikalau mereka tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan hidup mereka. Gereja juga bersalah di sini. Karena gereja tidak mengoreksi kesalahan jemaat lagi, tetapi hanya mencoba menyenangkan, membuai, membelai, memuji, sehingga pemulihan yang dari Tuhan itu tidak dapat terjadi dalam kehidupan orang. Artinya pertumbuhan rohani secara dewasa tidak terjadi dalam hidup orang percaya. Padahal sebetulnya kita percaya bahwa hidup kita setelah kita mengenal penebusan dari Yesus Kristus, maka gereja atau orang percaya masuk kepada pengudusan. Dan di dalam pengudusan inilah kita semakin didewasakan, semakin dikuduskan, semakin berkenan kepada Allah. Tetapi bagaimana mungkin manusia yang penuh dengan kelemahan ini
menjadi semakin kudus, semakin berkenan kepada Allah jikalau tidak ada koreksi-koreksi dilakukan sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, kita harus sadar ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk hidup kita. Dia tidak bermaksud untuk membinasakan kita. Dia ingin melintasi bumi ini untuk memberikan kesadaran. Ada satu ayat lagi yang saya temukan di dalam Yesaya 26. Ya, saudara buka sendiri di rumah. Ayat 20 sampai 21. Dia berkata begini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Allah sedang melakukan koreksi. Dia keluar dari tempat. Karena dia melihat dari surga ini tidak bisa dibiarkan. Anak-anakku tidak dapat lagi menerangi dunia ini. Anak-anakku, gerejaku tidak lagi menjadi garam. Tidak lagi menjadi cahaya bagi dunia. Tetapi turut digelapkan. Oleh karena itu Tuhan ingin umatnya menyadari bahwa Allah itu sedang melawat kita. Agar timbul kesadaran baru bahwa sikap hidup kita yang lama itu yang harus diperbaiki. Bahkan jikalaupun kita secara perasaan kekristenan kita ini baik-baik, ya tetapi masih ada banyak hal yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh Allah bagi hidup kita. Tetapi hanya dapat terjadi perbaikan demi perbaikan jikalau kita menyadari begitu banyak kelemahan kita sebagai manusia yang harus diproses. Ayub itu, kurang hebat apa Ayub itu? Dia dipuji oleh Allah. Tetapi Tuhan melihat bahwa potensi Ayub bukan hanya sebagai orang yang terkenal, orang yang kudus saja di mata Tuhan. Dia melihat Ayub itu bisa menjadi orang yang lebih luar biasa. Sehingga dia mengizinkan iblis itu menjamah. Dan ketika pemulihan terjadi dalam hidup Ayub, maka Allah memberkati dia 2 kali lipat dari kehidupannya yang sebelum. Ketika pemulihan Tuhan datang kepada orang-orang percaya, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Hari kedatangan Tuhan, di mana Tuhan segera datang, tidak lagi kita tidak boleh lagi menjadi Kristen biasa-biasa. Entah engkau panas, entah engkau dingin, engkau harus mengambil keputusan. Engkau tidak bisa suam-suam kuku. Engkau tidak bisa berkata bahwa aku mau menjadi Kristen biasa-biasa saja. Aku mau menjadi orang percaya yang datang ke gereja, berikan kolekta, berikan perpuluhan, tepuk tangan, dan memuji-muji namanya. Sesudah itu pulang, dia menjadi orang dunia, mirip dengan orang dunia. Tetapi Tuhan ingin memperbaiki gerejanya. Dia harus memulai ini dari gerejanya. Petrus berkata, jikalau penghakiman itu datang dan dimulai dari gereja Tuhan, siapakah yang akan selamat itu? Kata lain, Tuhan sedang bergerak memperbaharui hidup banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dan 16, saya akan kutip beberapa firman Tuhan di sini untuk meneguhkan pemulihan Tuhan.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Artinya saudaraku, Tuhan menuntut kepada kita agar kita bertobat. Kata bertobat bagi orang percaya adalah tidak lagi dari tidak percaya menjadi percaya. Pertobatan kita adalah semakin hidup kita ini semakin kudus, menuju kedewasaan rohani, kesempurnaan rohani, karena teladan kita dalam hal ini adalah Kristus. Kita semakin mirip dengan Yesus itu dalam segala perkara. Sulit melakukan, banyak koreksi yang harus Tuhan lakukan, karena manusia itu memiliki kecenderungan melakukan kesalahan. Kita hanya dapat melakukan kesalahan jikalau koreksi Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ada kesadaran baru timbul di dalam gerejanya. Orang-orang yang tadinya tidak pernah percaya boleh melihat kemuliaan Tuhan yang menjamah bumi ini, bertobat dan percaya dan menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 dikatakan oleh firman Tuhan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, jikalau kita ingin terjadi pemulihan dalam hidup kita, dari pihak Allah akan memberikan pemulihan, dari pihak manusia memberikan bertobat. Kita menanggapi peristiwa ini sebagai koreksi yang datang dari Tuhan, bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk mengoreksi kita agar kita kembali menjadi umat yang benar. Kita menjadi umat yang menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah bumi ini. Karena gereja telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi terang dan bumi. Kalau saja saudaraku, gereja dapat menjadi terang dan garam di hari-hari belakangan ini, mungkin koreksi-koreksi Tuhan hanya terjadi hanya untuk bumi ini. Karena dosa bumi ini menumpuk. Tapi kehidupan orang percaya menggaraminya, sehingga pengampunan datang dari Tuhan kepada bumi ini. Karena kita diberi Tuhan kesempatan untuk berkhotbah, untuk membawa jiwa-jiwa yang masih terkungkung oleh dosa. Tetapi kalau gereja juga turut bersalah terhadap bumi ini, kepada dunia ini, maka Allah sendiri yang bertindak. Oleh karena itu pemulihan ini hanya datang dari Tuhan bagi kita, bagi gerejanya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Pemulihan terjadi jikalau kita merendahkan hati kita, berlutut menangis. Ya, kalau kita buka Ratapan 2 ayat 18 dikatakan di sini, ya, terakhir firman Tuhan ini, berteriaklah, ya. Ratapan 2 ayat 18 dikatakan di sini, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini menyapa kita. Karena Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita bahwa koreksi Allah ini kita tanggapi dengan air mata, dengan kerendahan hati, dengan pertobatan, supaya melalui pertobatan kita Allah
melihat dan menarik murkanya. Dia melalukan seluruh wabah ini dari bumi kita, sehingga bangsa kita kembali dipulihkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau wabah ini berlangsung sampai 1 tahun. Ekonomi akan hancur. Orang percaya juga akan banyak binasa. Oleh karena itu, pemulihan ini sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Dibutuhkan oleh bangsa kita. Para pemimpin kita mungkin hampir-hampir frustrasi untuk menemukan metode yang benar. Mari kita berlutut kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan bagi pemimpin kita, supaya oleh rahmat-Nya, kemurahan-Nya, Dia memberkati setiap tindakan yang dicanangkan oleh pemerintah kita, sehingga lewat Paskah yang akan kita lakukan pada Jumat ini, maka Paskah itulah yang menjadi patokan bagi kita bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu telah hadir bagi kita, sehingga pemulihan itu diberikan oleh Tuhan setelah perayaan Paskah ini kita lakukan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kembali Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan, merendahkan diri. Kami tidak luput sebagai umat-Mu dari dosa. Jikalau Engkau datang dengan kuasa-Mu Tuhan melawat bumi ini, melawat umat-Mu, agar kami tidak tenggelam dalam kelemahan, dosa dan kekurangan, agar dunia ini tidak menelan kami, agar kami sebagai garam tidak menjadi hambar, agar sebagai cahaya kami tidak menjadi redup. Tetapi semua umat-Mu Tuhan Engkau jamah, Engkau perbaiki Tuhan, supaya semuanya kami boleh melihat diri kami di hadapan-Mu hanya oleh karena anugerah dan penebusan-Mu semata-mata. Kami boleh memperoleh hidup yang kekal ya Tuhan. Mana yang baik, mana yang benar, hanya karena Engkau ya Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Bumi ini, dunia ini tidak pernah tahu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, meminta ampun dosa. Kami memohon Tuhan, supaya Engkau ampuni segala dosa yang kami lakukan, kelemahan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang mengampuni kami. Walaupun lawatan-Mu kepada kami Tuhan, kepada bumi ini, kami berdiam di hadapan-Mu, kami masuk ke dalam rumah kami, menutup diri, berlutut berdoa, mencari wajah Tuhan, supaya Engkau berkenan untuk memulihkan kembali bangsa dan negara kami, memulihkan umat-Mu, sehingga kami tidak binasa oleh wabah ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu kami dipulihkan ya Tuhan. Karena kami rindu kami kembali ada di dalam rumah Tuhan, supaya gereja-Mu ini tidak kosong, tidak sepi, tidak ditinggalkan. Tetapi kami semua Tuhan kembali memuji-muji nama-Mu di sini. Disatukan dalam satu persekutuan dengan Tuhan oleh hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, dimanapun umat-Mu berada, jagai, lindungi mereka, pelihara hidup mereka. Segala apa yang Tuhan mereka butuhkan dalam hidup ini untuk bertahan dari semua wabah ini, kuasa Tuhan saja yang memelihara mereka, yang memberikan yang terbaik boleh terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami. Kami tahu kami kadang berjalan dalam duri dan ona. Kami menelusuri jurang yang dalam dan bukit yang tinggi. Kami terpapah-papah Tuhan dalam menelusuri hidup ini. Tetapi kami tahu ada Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga. Apapun keadaan kami, apapun keadaan bangsa kami ini, kami tahu Engkau sanggup memulihkan kami. Kepadamu lah kami mengarahkan hati dan hidup kami Tuhan, meminta pengampunan-Mu, supaya dengan bersegera Engkau melalukan amarah-Mu Tuhan. Dengan bersegera Tuhan Engkau melalukan wabah ini dari hidup kami, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan yang memelihara kami. Bapa yang baik, terima kasih Yesus.
Jagailah keluarga demi keluarga. Jagai Tuhan pribadi lepas pribadi. Dari umat-umat-Mu, dari Gereja Pentakosta Indonesia, dari sidang Grogol ini, dari hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga pemulihan yang dari Tuhan itu menjamah kami pribadi lepas pribadi. Karena kami semua tidak lepas dari kebutuhan pertolongan Tuhan, kebutuhan akan pengampunan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jikalau ada yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bersedih hati yang ada di dalam pencobaan, Tuhan menghibur, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Berkat-Mu tinggal atas umat-Mu. Kau jamah hidup mereka. Kau sertai, Kau jagai malaikat-Mu membentengi mereka Tuhan. Sehingga mereka dipenuhi dengan rahmat dan kemurahan dan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapakku yang baik, Juru Selamatku yang baik. Terima kasih Rohul Kudus. Puji nama-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan doa Bapa. Bapa kami di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang sejuk. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Allah, karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, semua kita umat Tuhan bernyanyi Pura Logo ng Galubang Haba-haba Pe. Mungkin tidak ada di nanti akan saya tuntun di selebaran yang diberikan. Ada ya? Kita bernyanyi bersama-sama. Semua kita bernyanyi menyatakan sukacita kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pura Logo ng Galubang haba-haba pe, lau makaropo soluku namano sape unako mabiar Tuhan Jesus dong ami totong unako mabiar jono doje Jesus Tuhan mi unang ko mabiya jono do Jesus Tuhan dake ako ditinggal ko say holong na mga leo kagogo mga leon hagogo habis tarani unang ko mabiyaro nako mabiya Jesus dong ami toto unang ko mabiya jono do Jesus Tuhami unang ko mabiya jono do Jesus unang buat siap kami unang buat sian kami hatami ale Tuhan sai hohu hapor seai datang Tuhan so unako mabiar Tuhan Yesus dong ami koto unako mabiar jono do Jesus Tuhami unako mabiar jono doje purpeho ale alogo purpeho ale alo tinggal au sonan
tinggalau solo kita kasuboto to kita boy saha tu sa boy saha unang ko mabia nako mabia Jesus dong ami toto unang ko mabia jono do Jesus Tuhan mi unang ko mabia jono do Jesus Tuhan mi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya ingatkan kembali hari Jumat supaya kita tidak lupa untuk kembali beribadah jam 9 pagi. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya kita sudah terberkati lewat ibadah kita, dimanapun kita masing-masing berada pada hari ini. Dan kami akan memberikan informasi mengenai ibadah kita untuk ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya!